Halo teman-teman, coba deh bayangin, gimana kalau kemajuan spiritual yang udah kita bangun susah payah, ternyata bisa hilang gitu aja. Nah, kali ini kita bakal bedah satu konsep yang dalam banget dari sumber kita, kunci pengunci agama. Sebuah gagasan yang tujuannya buat mengamankan seluruh perjalanan batin kita. Oke, kita mulai dari ide utamanya yang kuat banget ini. Kutipan ini mau bilang kalau kunci agama yang sejati itu bukan syariat doang atau hakikat doang. Tapi gimana caranya syariat, aturan formalnya, dan hakikat pengalaman batinnya bisa jalan bareng, saling ngisi jadi satu kesatuan yang harmonis. Nah, ini fondasi dari semua yang akan kita bahas. Nah, ini dia masalahnya. Ternyata pencapaian spiritual itu nggak permanen. Bisa loh itu semua rontok di tengah jalan. Makanya ada sebuah kunci pamungkas yang fungsinya kayak segel pengaman. Biar apa yang udah kita raih itu nggak lepas lagi. Yuk kita bedah cara kerjanya. Biar paham kuncinya, kita mesti lihat dulu nih dua kutub utama yang ngebentuknya. Dunia aturan lahiriah dan dunia pengalaman batinia. Dua jalur yang sering banget kelihatannya kayak bertolak belakang, tapi sebenarnya seperti yang nanti kita lihat, justru saling melengkapi. Gini, di satu sisi ada syariat. Ini tuh hukum lahiriah, ritual, aturan. Ibaratnya kerangkanya. Kalau kita mandek di sini doang, kita cuma meluk cangkangnya, nggak pernah ngerasain isinya. Terus, di sisi lain ada hakikat. Ini esensi batinnya, pengalaman langsungnya. Tapi kalau nggak dijagain sama syariat, wah ini bisa bahaya. Bisa bikin kita jadi sombong, ngerasa udah nyampe. Jadi keduanya ini saling butuh. Oke, biar konsep ini nggak ngawang-ngawang, kita coba tarik ke contoh yang nyata ya. Kita lihat gimana konsep ini bekerja dalam sebuah praktik yang mungkin udah kita kenal. Ini bakal bikin semuanya jadi jauh lebih gampang dipahami. Coba deh perhatiin bedanya. Dari luar kelihatannya sama, sama-sama baca Yasin. Tapi coba lihat ke dalam, motivasinya beda jauh. Pandangan syariat itu didorong sama rasa takut, takut sama takdir. Sementara pandangan hakikat itu murni didorong sama rasa cinta dan kagum sama sang pencipta. Ritualnya sama persis, tapi kesadarannya beda total. Jadi, apa dong yang bikin dua jalur ini seringkali kepisah? Nah, menurut sumber kita, ada satu biang keladinya. Sebuah penghalang yang sering gak kita sadarin, yang bikin agama itu cuma jadi konsep di kepala, bukan pengalaman hidup di hati. Tunggu dulu sebelum kita lanjut, pas kita ngomongin pikiran sebagai rintangan di sini, sebenarnya apa sih yang kita maksud? Jadi gini, menurut sumber kita, pikiran itu punya sifat-sifat kayak gini. Dia nggak bisa diam. Dia harus punya sesuatu buat dipegang, dilihat, atau dibayangin. Realitas yang tak terbatas itu, sama dia diterjemahin jadi simbol-simbol yang bisa dia ngerti. Contohnya, kayak Tuhan yang duduk di singgasana. Dan yang paling penting, catat ini baik-baik. Pikiran itu takut banget sama yang namanya kekosongan. Nah, ini nih akibatnya. Kalau agama cuma nyangkut di pikiran doang, ya dia nggak akan pernah benar-benar hidup. Jadinya cuma teori, dogma, atau doktrin yang kepisah dari kenyataan sehari-hari. Ironisnya, bisa jadi makin kuat agamanya di level pikiran, makin gak realistis di kehidupan nyata. Sekarang kita masuk ke solusinya. Sebuah terobosan yang uniknya justru datang dari hal yang paling ditakuti oleh pikiran itu sendiri. Jadi, pas pikiran ketemu sama sesuatu yang gak ada bentuknya, gak ada objeknya, reaksi pertamanya, takut. Langsung merinding, tegang, nggak nyaman. Terus karena nggak ada yang bisa dipegang atau dianalisis, pikiran jadi linglung. Dia jadi bingung harus ngapain. Dan puncaknya di sini, saking nggak kuatnya pikiran berada dalam kekosongan, dia bakal nyiptain isinya sendiri. Munculin bayangan, sosok, cerita-cerita aneh, cuma buat ngisi kehampaan yang dia takuti itu. Nah, ini dia titik baliknya. Sumber kita ngasih definisi ulang yang radikal banget soal kekosongan. Ini bukan soal hampa atau ketiadaan yang serem itu. Justru sebaliknya, ini adalah tentang kehadiran murni, kehadiran Tuhan, tapi tanpa bentuk yang bisa ditangkap sama pikiran. Kayak keheningan di antara nada-nada musik yang justru bikin seluruh lagu jadi bermakna. Inilah gerbang menuju realitas yang lebih dalam, yang selama ini ketutup sama berisiknya pikiran kita. Di dalam ruang kekosongan inilah transformasinya terjadi. Semua alatnya pikiran, konsep, bayangan, imajinasi, jadi nggak relevan lagi. Ego yang selalu butuh identitas akhirnya ikut larut. Yang sisa cuma perjumpaan langsung, murni tanpa perantara.
Oke, setelah kita ngelewatin perjalanan batin tadi, sekarang yuk kita satuin lagi semua potongan puzzle-nya. Karena pada akhirnya, tujuan dari semua ini adalah menggabungkan dua kutub yang udah kita bahas dari awal. Jadi, gimana cara ngelatih diri biar berani sama kekosongan? Sumber kita ngasih 3 langkah praktis. Pertama, iman pada yang goib, artinya percaya sama realitas yang nggak bisa ditangkap pikiran. Kedua, sholat yang sejati, di mana kita benar-benar mengosongkan diri dari si aku. Dan ketiga, infak, yaitu tindakan nyata lepasin kemelekatan kita sama materi. Ketiganya ini pada dasarnya adalah latihan untuk menjadi kosong. Dan disinilah semuanya nyambung dengan cantik banget. Jadi, bayangin syariat yang main di level pikiran, itu perannya sebagai penjaga. Dia ngasih kita struktur, disiplin, biar nggak kesasar. Sementara hakikat yang main di level kesadaran murni, itu adalah kehidupannya. Dia yang ngasih ruh, ngasih nyawa ke struktur tadi. Bukan lawan, tapi pasangan yang saling menghidupkan. Nah, jadi ini dia intinya. Pas syariat dan hakikat ada barengan, agama itu nggak lagi jadi kering atau liar. Hukumnya jadi hidup dan kebenarannya jadi praktis, jadi membumi. Inilah dia si kunci pengunci yang sesungguhnya, yang bikin semua pencapaian spiritual kita nggak akan hilang. Terus, orang yang udah berhasil nyatuin dua hal ini disebutnya apa dong? Sumber kita ngasih istilah yang menurut saya indah banget. Penikmat keberadaan. Seseorang yang udah nggak lagi kejebak dalam riuhnya pikiran, tapi mampu menikmati setiap momen keberadaan ini apa adanya. Dengan damai. Sebagai penutup, yuk kita bawa pulang pertanyaan ini buat direnungin masing-masing. Di mana sih kita ngabisin sebagian besar waktu kita? Apa kita kejebak di labirin pikiran dengan segala konsep dan khawatirnya? Atau kita lagi benar-benar hadir di sini dan saat ini sebagai seorang penikmat keberadaan?